Pemirsa, safari cinta ala Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani terus berlanjut. Kemarin, Kalina seolah tak mau pisah dari Vicky, ikut menghadiri sidang kasus pencemaran nama baik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagi Kalina, momen itu sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa ia bisa menerima Vicky apa adanya. Masa lalu Vicky dengan Angel Elga yang berbutut kasus hukum berusaha Kalina sikapi dengan bijak. Lalu benarkah Vicky kesal lantaran sidang kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan dirinya sebagai terdakwa lagi-lagi ditunda? Nggak masalah sih buat saya, karena saya percaya suatu saat insya Allah ini akan segera selesai, dan buat saya pribadi menemani dia itu di saat seperti sekarang itu saya senang banget gitu, karena aku bisa bikin walaupun aku bisa dampingin kamu dalam keadaan apapun. Berarti pacarannya di pengadilan. Iya. Momen yang luar biasa. Sebelum menerima cinta Vicky, Kalina sudah punya gambaran betapa peliknya kisah asmara dan pernikahan Vicky di masa lalu. Drama penggerebekan yang dilakukan Vicky terhadap Angel 19 November 2018 silam masih alot di persidangan. Meski sekarang Vicky merasa di atas angin karena keterangan sejumlah saksi menguntungkan dirinya, tapi Vicky masih berstatus tahanan kota. Kubu Angel pun siap melakukan manuver hukum di persidangan hingga bisa saja membalikan keadaan. Namun, apa yang membuat Vicky optimis bisa mengalahkan Angel? Apa kata Kalina ketika sang kekasih bernafsu memenjarakan wanita yang pernah jadi istrinya? Pokoknya apapun yang terjadi, insya Allah aku akan tetap mendampingi Mas Vicky. Siapa sih yang suka sama pasangannya? Kalau misalkan pasangannya masuk ke bumi, ya nggak ada yang suka, dan makanya saya berdoa banget supaya semua ini sudah selesai dan berjalan dengan apa yang kita mau. Dan jadinya enak, nggak ada pusat pikiran, kasihan juga dia kehilangan waktunya. Ini beneran loh, kehilangan waktu. Aku ngeliat dia capek, dia kok capek juga nggak diomongin sih, pasti juga capek, dia harus ketemu sama orang. Usai sidang, safari cinta Vicky dan Kalina kabarnya terus berlanjut di sebuah acara. Selain kompak menjadi bintang tamu di sejumlah acara dan konten YouTube, mereka juga punya channel YouTube sendiri. Tak heran, sejak jadian pada 16 November lalu, seolah tiada hari tanpa Vicky bagi Kalina. Mantan istri Deddy Corbuzier itu merasa senang karena restu untuk menikah dengan Vicky pada 21 Februari 2021 mendatang sudah diberikan oleh Emma Fauzia, calon ibu mertuanya. Mama lebih tekankan lagi, kamu harus sabar ya sama Kalinanya. Aku sih udah sabar Ma, kata dia, aku tipe orang yang sabar kok walaupun seperti ini bla 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 gitu. Dia lebih banyak mengunjukin gitu, menunjukkan jati dirinya. Aku nih seperti ini, aku nih seperti ini gitu. Kalau kata Vicky sih bilang kasihan sih Ma, katanya gitu. Sebenarnya kasihan sih dia itu, kata Vicky sih bilang begitu. Cuma aku belum ngerti apa yang kasihannya tuh kenapa. Ini lagi wawancara sama Mama. Ya, Katanya setuju kalau mau punya menantu lagi Kak Kalina. alhamdulillah. Udah disetujuin, udah direstuin. Karena jujur baru hari ini aku tahu kalau Mama tuh merestuin, kan dari awal udah berapa kali ngobrol nggak ada kata setuju dari mulut Mama. 21 Februari katanya insya Allah akan menikah, tapi sambil menunggu, ini juga Mama tadi bilang gitu, harus menunggu sidangnya Kak Vicky selesai. Ya, menunggu keputusan sidang dari Mas Vicky-nya dulu, dan semoga berjalan sesuai dengan rencana kita. Jadi makanya mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar. Tanggal pernikahan aku kan udah aku sharing juga ke Kalina juga, nanti insya Allah kita bahas sama keluarga tanggal 21 bulan Februari 2021 ya. Saya berharap semoga sebelum tanggal itu bisa selesai. Nanti gunanya saya konsultasi sama tim saya, kan ada Mas Ramdan dan Mbak Manda serta tim rekan yang lainnya itu bisa konsultasi. Gimana? Ya, aku nggak ngerti kayak gitu-gitu. Jadi ya biasa aja sih. Sebelumnya kan belum pernah terlibat juga kayak ada kasus kayak gini, dan akhirnya harus nemenin Vicky nih ngikutin kasus kayak gini, gimana Kak? Nggak masalah sih buat saya, karena saya percaya suatu saat insya Allah ini akan segera selesai, dan buat saya pribadi menemani dia itu di saat seperti sekarang itu saya senang banget gitu, karena aku bisa bikin walaupun aku bisa dampingin kamu dalam keadaan apapun. Karena sudah menentukan tanggal ijab kabul, Vicky dan Kalina ngebut mempersiapkan pesta pernikahan.
Mereka akan melakukan foto prewedding pada 12 Desember mendatang dengan tema Gladiator Cinta Zaman Now. Ibunda Vicky juga sudah memesan catering yang pernah mensponsori pesta pernikahan Vicky dengan Angel Februari 2018 silam. Ada sih dia ngomong-ngomong pernikahan gitu. Nih nanti catering ini. Oh iya mah itu catering itu gini. Mama sih belum nyautin belum nanggapin seperti itu. Kayaknya sih ngomong kalau kita nikah lagi soalnya catering kemarin udah telepon katanya ke Vicky. Jangan lupa nanti pakai catering saya lagi ya gitu. Ada bahas-bahas begitu. Priwet, wah itu mah aku mah terserah Mas Vicky ya tuh, saya mah ikutin dia peraturannya kayak gimana. Saya kan cuma makmum di sini, mau ngikutin apa kata imam. Tentang restu dari Aska Corbuzier, putra sematawayang Kalina dari pernikahannya dengan Deddy Corbuzier, Kalina tak begitu khawatir. Meski saat ini belum berhasil mempertemukan Vicky dengan Aska, tapi Kalina yakin Aska selalu ingin melihat ibundanya bahagia. Nggak apa-apa lah, anak remaja dia punya pemikiran sendiri, jadi ya buat aku nggak mau ambil pusing. Tapi sebenarnya aku juga Aska juga mama juga tahu ya Mah ya, tadi juga aku telepon sama Aska atau WhatsApp sama Aska dan memang nggak ada masalah ya Mah ya gitu. Karena tapi untuk saat ini bicara tentang masalah aku sama Mas Vicky lebih baik tidak lewat via WhatsApp atau telepon, lebih baik ketemu. Cuma masalahnya untuk ketemu itu yang lagi sulit banget. Tadi aja mama Emma ke rumah tuh juga kita sambil kerja juga. Sama seperti sidang Vicky Prasetyo, sidang cerai antara Asha Syara dengan pengusaha Syafiq Asadi yang seharusnya digelar Selasa lalu ditunda karena hakim kesulitan mengirimkan surat panggilan kepada Syafiq. Pengusaha berdarah Arab itu tak diketahui alamatnya. Beruntung, pihak Asha langsung memberikan alamat terkini Syafiq sehingga sidang selanjutnya dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Kemarinnya sempat nggak datang di sidang atau ada unsur kesengajaan atau gimana sih Kak? Nggak tahu. Sama sekali aku nggak tahu kalau tentang itu. Sangat disayangkan memang dari pihak tergugat tidak hadir karena tidak ada informasi. Jadi tadi kami sepakat dengan majelis akan memanggil ulang lagi kepada pihak tergugat terkait dengan tidak ada informasi ke alamat yang baru. Tadi kami sudah berikan alamat yang baru juga untuk dipanggil karena memang pihak tergugat ini keluar rumah pun sampai sekarang nggak bisa komunikasi. Dari kapan keluar rumahnya Bang? Keluar rumahnya lebih kurang 2 bulan. Sudah 2 bulan. Kalau dibilang siap nggak siap, semua yang bikin siap kan keadaan dan pasti kekuatan dari Tuhan kan gitu. Kalau aku sih percaya itu aja sih. Karena kan ini hal yang bukan berita yang bagus, bukan sesuatu yang membanggakan gitu. Jadi dan bukan yang aku mau atau dia mau kan gitu. Tapi memang keadaan dan harus situasinya seperti ini. Aku rasa kalau dibilang siap nggak siap ya pasti nggak ada yang siap. Bungkam ditemui di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten. Asha mulai terbuka kepada MNC Media ketika ditemui di sebuah wahana hiburan kemarin. Asha mengatakan komunikasinya dengan Syafiq memang sedang kurang baik. Meski begitu, untuk masa depan anak-anak, mereka berharap bisa memperbaiki hubungan. Oh udah pasti ada pemikiran yang pateng, yang khusus, yang udah pasti itu. Kalau untuk masalah yang lebih dalam aku belum bisa banyak cerita karena kan memang prosesnya masih berjalan gitu. Jadi dan itu sangat privasi buat aku, buat dia, anak-anak gitu. Jadi aku minta didoain aja, minta support. Alhamdulillah teman-teman media tuh banyak banget yang support. Perhatiannya terima kasih. Bilang biasa nanya apa gitu. Pasti namanya anak lah pasti nanya di mana papahnya kayak gitu. Gitu aja sih. Apa yang Kakak Asha lontarkan? Jawaban-jawaban seperti apa? Bilang aja sejujurnya, ya lagi pergi, lagi ini gitu. Gitu. Lagi kerja gitu. Jadi aku nggak bisa. Ini kita alin aja dulu.
Mengaku hanya ingin bercerai dan mendapatkan hak asuh anak, Asha tak mempermasalahkan harta gono gini. Ia juga tak ambil pusing soal isu orang ketiga yang dihembuskan sejumlah media. Bagi Asha, 8 tahun menikah sudah cukup untuk meyakini bahwa biduk pernikahan mereka sudah tak seiring sejalan. Kalau anak-anak itu tanggung jawab kita berdua sampai akhir hayat ya, gitu. Jadi kalau dibilang sendiri ya mungkin lebih banyak dia sendiri di aku gitu kan. Tapi kan tidak menghilangkan tanggung jawab dia sebagai bapak kan gitu. Tapi dari kasus sendiri ingin rujuk atau gimana Kak? Nggak bisa dibilang sekarang ya karena aku nggak tahu besok gimana gitu. Hanya Allah yang ngasih keajaiban kan gitu. Insya Allah semuanya bisa terjadi.